Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu cek kehadiran dulu ya. Semua hadir kok? Ada yang tidak hadir, Yang tidak hadir berapa orang? 5. Ya, siapa? Ada Titin Mas Neno, Melanir, Juvenas Neno, Rizky Rene, dan Yon Rinir. Baik. Baik, jadi yang tidak hadir apa ya? Ya, Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. itu mari kita menyanyi satu lagu. Teman-teman, mari kita menyanyi Senin, Selasa, 1, 2, 3. Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu, memujimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kini tiba saatnya kami akan memulai kegiatan kami. Ya Tuhan, berkati dari awal dan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik, terima kasih. Kita akan mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan topik atau materi kita pada pagi hari ini, yaitu Yesus teladanku. Jadi kita perhatikan yang ada di papan yang Ibu sudah perhatikan. Jadi kita lihat dari materi kita Yesus teladanku. Apa yang kita tahu tentang arti Yesus teladanku? Baik, kita bisa perhatikan di dalam materi yang ada yang Ibu sudah paparkan di papan ini. Jadi Ibu bisa menjelaskan sedikit dari materi ini dan kita bisa membuat diskusi kelompok. Jadi sebelum kita membuat diskusi kelompok, kita ingin tahu tentang arti Yesus teladanku. Jadi Yesus itu adalah penyelamat kita. Kita sebagai manusia pasti kita ingin tahu apa arti dari Yesus. Kita bisa mengenal pribadi Yesus. Jadi kita sebagai manusia juga kita bisa tahu tentang arti Yesus. Arti Yesus berarti kita juga bisa mengajarkan kita punya diri untuk kita bisa tahu apakah diri saya bisa seperti Yesus atau tidak. Jadi kita bisa mengenal Yesus dari pribadi kita. Jadi kita sangat mempercayai kehidupan kita. Jadi kalau kita punya hidup ini ingin untuk tahu tentang kita punya pribadi ini sangat baik seperti Yesus atau. Jadi dari situ kita bisa tahu tentang sosok pribadi kita sendiri. Jadi dari pokok bahasan yang kita pelajari pada hari ini, Yesus teladanku. Jadi kita bisa membuat pribadi kita menjadi teladan. Kita bisa membantu orang untuk bisa mengenal dirinya kepada Yesus. Apa yang harus kita buat? Berarti kita harus bisa mengajak dia untuk mendekatkan dirinya kepada Yesus. Bisa mengenalkan dia apa arti kebaikan. Jadi kita bisa tahu tentang arti kesetiaan itu seperti apa. Rendah hati itu seperti apa. Jadi kita manusia ini kita harus bisa merendahkan diri kita kepada Tuhan. Bantu orang di saat susah. Kita ingin untuk meminta pertolongan, pasti kita juga ingin untuk bisa menolong. Ya, jadi kita membantu orang juga kita jangan membantu dengan setengah hati. Kita harus membantu orang dengan tulus. Tapi kalau kita ikut dari sosok Tuhan Yesus, kita harus membantu dengan tulus. Ya, kita bisa memperhatikan gambar yang ada. Kita bisa mempelajari gambar yang ada. Tuhan Yesus bersama murid-murid
murid-muridnya. Jadi dari situ kita bisa tahu apa arti kehidupan kita dan apa arti dari pergaulan kita. Jadi kalau kita mau untuk hidup kita itu baik, hidup kita itu bisa dikenal oleh banyak orang, berarti kita harus banyak berbuat baik. Ya baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin untuk bertanya, bisa tahu tentang arti kehidupan. Jadi di dalam kehidupan manusia itu kita bisa meneladani hidup kita sesuai dengan pribadi kita. Kita bisa mencontohi pribadi kita dari contoh kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kita bisa membuat kita punya hidup ini bisa sempurna seperti Tuhan Yesus. Jangan kita melihat orang yang tidak sanggup atau tidak mampu, ya kita ikut untuk dibodohi atau dia ajak kita untuk pergi untuk membuat hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita bisa belajar untuk kita bisa merubah pribadi kita itu seperti sosok yang baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ibu bisa bagi kelompok untuk diskusi, kita kerja kelompok. Kelompok 4 orang. Ada yang sudah bisa maju ke depan untuk baca hasil. Dari kelompok 1 dengan 2 bisa perhatikan hasil kerja dari kelompok 3 untuk bisa tanggapi. Di sini soal sebutkan 4 hal yang dapat kalian teladani dari Tuhan Yesus. Yang pertama, mengasihi dan peduli sesama. Yang kedua, memiliki sikap rendah hati. Yang ketiga, mencintai keadilan. Dan yang keempat, hidup bersyukur. Mungkin dari kelompok lain atau ibu guru ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, dari teman-teman ada yang tanggapan hasil kerja kelompok 3. Apa arti dari mencintai keadilan? Mencintai keadilan berarti menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas, bahkan cinta kasih kepada orang yang membenci sekalipun. Dalam cerita ini, Yesus memisahkan kepada seorang ahli Taurat yang menanyakan tentang apa yang harus diperbuatnya untuk mendapatkan hidup kekal. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Jadi kita kasih kelompok berikut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, hasil kelompok kami. Dari 4 hal yang kalian tuliskan, terhadap manakah yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan 2 dan berikan alasannya. Yang pertama, mengasihi dan peduli terhadap sesama. Alasannya, dan kisah perumpamaan ini menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas, bahkan cinta kasih kepada orang yang membenci sekalipun. Dalam cerita ini, Yesus memisahkan kepada seorang ahli Taurat yang menanyakan tentang apa yang harus diperbuatnya untuk mendapatkan hidup kekal. Dari cerita tersebut kita dapat melihat bagaimana manusia merupakan makhluk sosial, di mana selalu membutuhkan kehadiran dan bantuan orang lain. Namun, semakin berkembangnya zaman justru semakin membuat hubungan antar manusia menjadi dingin. Semakin memudahnya kepedulian, penghargaan terhadap martabat manusia, serta belas kasih semakin berkembangnya dunia, semakin membuat manusia menjadi makhluk yang egois dan individualis. Tidak hanya itu, perbedaan yang melingkupi bangsa Indonesia, baik dari sisi agama, suku, ras, budaya, terkadang menjadi tembok dan melakukan kasih kepada sesama. Maka dari itu kita patut mengikuti
perbuatan yang dilakukan oleh orang Samaria, yaitu bersedia menolong orang lain bahkan yang tidak kenal sekalipun. Yang kedua, memiliki sikap rendah hati. Dalam bagian ini salah satu sikap yang menggambarkan pribadi Kristus adalah rendah hati. Kata rendah hati adalah kata lain dari tidak sombong atau tidak memegahkan diri, yang merupakan sifat dari kasih. Sikap rendah hati merupakan sikap yang bebas dari kesombongan atau arogansi. Dalam bahasa Yunani, kerendahan hati yang memiliki kata praios yang memiliki arti lemah lembut. Kata praios juga dipakai pada khotbah Yesus di bukit, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut hati, karena mereka akan memiliki bumi. Kerendahan hati erat kaitannya dengan penyerahan dan ketergantungan total kepada Allah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin Mau bertanya dari kelompok yang lain? Mengapa kita sebagai manusia harus memiliki sikap rendah hati? Karena sikap rendah hati menggambarkan kehidupan yang tidak sombong dan tidak memegahkan diri, yang merupakan sifat dari kasih. Masih ada? kalau tidak ada setia dan ikhlas. Baik, terima kasih atas kesempatan dari kelompok 1, 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi apa yang kita kerjakan, kita bisa memahami arti dari sosok Tuhan Yesus. Jadi kita bisa tahu tentang pribadi Yesus, dan kita juga bisa mengenal diri kita juga seperti Tuhan Yesus. Kita ingin untuk diri kita seperti Tuhan Yesus. Berarti kita juga harus tahu tentang pribadi Yesus seperti apa dan pribadi kita juga seperti apa. Kita bisa mengenal dari sosok Tuhan Yesus. Jadi sangat dikagumi bagi orang banyak itu bahwa kita punya pribadi itu sangat baik. Kalau kita mau untuk dipuji oleh orang lain, berarti kita punya pribadi juga kita harus buat yang baik. Kita jangan melihat orang yang pribadinya tidak baik, kita juga ikut untuk bisa membuat kita punya pribadi tidak baik. Tapi kita ingin untuk mau sosok kita seperti Tuhan Yesus, berarti kita harus membuat sosok kita seperti Tuhan Yesus, dan kita bisa belajar dan bisa merubah kehidupan kita dengan baik. Mungkin sampai di sini ada lagi yang mau ingin untuk bertanya tentang materi kita tentang Yesus teladanku, yang belum paham dan belum mengerti. Ibu kasih kesempatan untuk bisa bertanya. Ya baik, kalau tidak ada, Ibu mengajak kita untuk kita bisa merefleksikan diri. Dari tadi kita sudah melihat materi kita tentang Yesus teladanku. Kita bisa merefleksikan diri itu dari sebuah lagu, yaitu salah satu lagu Tuhan Kau Gembalaku. Kita bisa merefleksikan kita punya diri dari sebuah lagu, dan kita bisa amati dari sebuah lagu. Jadi Tuhan cuma menyenangkan refleksikan diri kita itu agar kita bisa membuat diri kita bisa mandiri. Kita coba untuk bisa mengenal sosok Tuhan Yesus dengan pribadi kita. Jadi materi kita sampai di sini. Untuk kita akhiri, satu orang bawa kita dalam doa. Dari itu mari kita menyanyi terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal kegiatan kami hingga kami telah mengakhirinya dengan suatu keadaan damai dan sukacita. Tuhan, kini sudah saatnya kami akan berpisah.
Tapi Tuhan tuntun sertai jaga lindungi kami di jalan agar kami tiba di rumah tangga masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.